Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah rahmatullah taala, di pagi yang sejuk ini kita masih bersyukur Allah SWT yang mana dengan limpah rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita sama-sama dari tersebut dengan berjamaah. Maka untuk itu saya pribadi mohon maaf, ini kita di akhir penghujung Sya'ban, tentunya dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka kami dengan mengalihkan temanya, kalau kemarin itu kita berbicara tentang waris, itu saya anggap selesai Pak ya, walaupun masih 3 kali pertemuan kali sampaikan, namun intinya sudah mewakili semuanya. Sampai titik klimaknya sudah bisa menghitung semuanya, jadi selesai. Kesempatan ini kami mencoba dengan temanya itu fikih siam. Sebab fikih itu banyak kajiannya, ada fikih ibadah, ada fikih zakat, ada fikih muamalah dan usul fikih. Semuanya kajian fikih semuanya. Kemudian pertemuan yang kali ini kita dengan mencoba dengan temanya fikih siam, karena kita sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam semoga tetap curahkan oleh kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya, juga berikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara fikih siam ini merupakan satu bentuk yang harus diteladani bersama. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mampu mengendalikan tentang syariatnya berpuasa. Maka kita coba kesempatan yang bahagia ini dengan memaparkan konsep fikih tentang masalah puasa. Ya. Jadi kalau kita memaparkan konsep fikih berpuasa itu, bahwa berpuasa itu ada 4 bentuk wajib. Wajib itu yang pertama adalah puasa Ramadan, itu hukumnya wajib. Yang kedua puasa qadha, itu pun hukumnya wajib bagi orang-orang yang punya halangan di saat selesai Ramadan, juga wajib mengqadha. Kemudian puasa nadar pun sama, karena nadar sama dengan hutang, maka wajib puasanya. Yang keempat puasa kafarat bagi orang yang melanggar hukum, maka kena hukum namanya puasa kafarat. Kemudian berikutnya juga ada puasa namanya sunnah. Puasa sunnah itu ya puasa Daud, Senin Kemis, puasa Muharram, puasa Zulhijjah 8, 9, 6 hari di bulan Syawal, kemudian tanggal Ayyul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Komariah, itu pun hukumnya sunnah muakkad. Lanjutnya puasa Sya'ban, berlakunya Sya'ban juga demikian sunnah. Kemudian bulanan, bulan haram, Muharram juga dianjurkan puasa bila perlu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Namun banyak orang mengambil 9 dan 10-nya. Ini bicara tentang 4 macam hukum puasa. Lanjutnya ada puasa yang makruh, mengkhususkan hari tertentu. Saya puasa Jumat saja, itu makruh. Saya puasa Sabtu saja, juga makruh. Hari Ahad saja makruh, 10 Muharram. Nah, ini Muharram kenapa makruh? Supaya membedakan umat Muhammad dengan umat-umat yang sebelumnya. Orang-orang dahulu, umat-umat dahulu tetap bulan Muharram puasa pada tanggal 10, maka umatku jangan menyamai mereka, dianjurkan dari 9 dan 10-nya. Kalau hanya Muharram tanggal 10 saja itu hukum makruh, hukum makruh. Maka dikaitkan dengan tanggal 9-nya dan tanggal 10 Muharramnya.
Selanjutnya puasa dahr, puasa wisol sepanjang tahun. Ya, dahr itu wisol, menyambung setahun penuh, itu hukumnya makruh juga. Jadi jangan sampai puasa terus tanpa ada jeda, itu hukumnya juga makruh itu kan. Hukum puasa haram, ya jelas haram itu tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, kita puasa juga haram hukumnya. Kemudian puasa tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha juga haram hukumnya. Lanjutnya puasa Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 itu juga diharamkan puasanya. Puasa hari Syak. Nah, Syak ini ya, maka pendapat sebagian ulama Syakban itu bisa jatuh 29 juga bisa 30. Maka di Syak itu tanggal 29. Iya. Maka di Syakban 2 hari sebelum Ramadan diharamkan kita puasa. Kecuali puasa yang terbiasa Senin Kemis pas jatuhnya 29 Kemis itu boleh. Boleh yang terbiasa, tapi kalau tidak pernah biasa, Pak, haram kita Syak, kita sedang berlangsungnya puasa karena besok dikhawatirkan jatuhnya bulan Ramadan. Itu namanya yang Syak. Yang berikutnya puasa wisol. Seminggu tidak makan, tidak minum. 3 hari tidak makan, tidak minum. Itu juga haram hukumnya ya Pak ya. Nah ini puasa-puasa yang diharamkan semuanya. Mari kita sama-sama memahaminya agar kita tidak salah langkah dalam menjalankan syariat yang sudah dapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya syarat-syarat puasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang wajibnya muslim, yang wajib puasa adalah muslim. Kemudian sudah berakal dan balik. Orang gila tidak ada kewajiban puasa. Anak-anak juga tidak ada kewajiban puasa, tapi melatih untuk bisa berpuasa. Makanya orang tua itu upaya mengajari anak melatih puasa. Ada puasa setengah hari nanti kan. Nanti besoknya nikah dari jam 12, besok jam 2, besoknya jam 3, besoknya habis asar. Selanjutnya sanggup sampai sepenuhnya menjalankan. Ini tahap pelatihan untuk anak-anak. Namun walaupun belum kewajiban, namun kita biasakan melatihnya agar mereka nanti terbiasa. Sudah terbiasa. Kemudian yang selanjutnya sahnya puasa juga orang muslim. Yang sah puasa orang muslim, kemudian orang yang berakal, selanjutnya suci dari hadas dan nifas, haid dan nifas. Orang yang haid tidak dibenarkan berpuasa. Kemudian tiba-tiba sedang puasa datang ya dibatalkan. Jangan dilangsungkan puasanya. Membatalkan puasanya, harus dibatalkan puasanya begitu. Selanjutnya di hari yang dibolehkan, ya di hari yang dibolehkannya berpuasa, walaupun misalnya jatuhnya Muharram hari Jumat, boleh. Walaupun Jumat tidak sah kalau tanpa diawali Kemisnya. Karena bulan-bulan tertentu yang diizinkan, maka boleh misalnya jatuhnya 1 Muharram hari Jumat, boleh kita berpuasa. Atau Muharram jatuhnya hari Ahad juga boleh kita. Kenapa? Diizinkan untuk berpuasa. Lanjutnya Bapak Ibu, tentang rukun puasa itu cuma 2. Pertama adalah niat, yang kedua imsak. Apa imsak? Itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak kita mulai sahur sampai nanti terbenamnya mata, itu namanya imsak. Menahan diri melakukan tindakan hal-hal yang dilarang oleh syariat berupa makan, minum, hubungan suami istri, ibu demikian dilarang. Atau menggunakan kata-kata sifatnya mengandung makna kata yang
kotor, itu juga senantiasa bisa menyebabkan batalnya puasa. Niat ini ada dua ketentuan niat itu. Kalau puasa wajib niatnya di malam hari, Ramadan itu di malam hari niatnya, maka wajar para imam tarawih di akhir sholat nanti setelah witir diniatkan bersama-sama. Itulah fungsinya, mengingatkan kepada kita wajibnya niat puasa wajib di malam hari, bukan di pagi hari. Kemudian boleh juga di siang hari bagi puasa sunnah. Nabi terbiasa ketika nanya dengan Aisyah, adakah makan pagi hari ini? Ya Rasul, ada. Langsung niat puasa Rasul itu. Ketika menanyakan pada Aisyah pagi ini adakah sarapan? Ya Rasul, sudah ada. Sudah, kami niat puasa saja. Boleh. Selama belum makan minum apa-apa. Sah kalau sunnah. Nah ini. Kemudian ketentuannya ada dalil syar'inya. Ada ketentuan dalil syar'i baik berupa Al-Quran maupun hadis, ada ketentuannya. Kemudian berikutnya tempat, ya. Tempatnya niat itu di mana? Di hati, qalb, bukan di lisan. Talafuz itu sunnah, tapi hati niatnya ada di dalam hati. Namun imam mentalafatkan itu supaya kita ada keimbangan antara hati dengan ucapan. Itu tanpa dia ucapkan kayaknya nih ya, kayaknya belum niat kan begitu kan, padahal niatnya itu ada di hati gitu kan, walaupun tidak terucap. Di tempatnya niat di dalam hati. Yang berikutnya boleh melafadzkan niat, ya boleh melafadzkan niat, boleh melafadzkannya. Baik kalau Imam Syafi'i menanggapi itu sunnah hukumnya melafadzkan niat. Sedangkan jahar itu Imam Syafi'i adalah sangat sunnah Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kemudian dalam khilaf aula Maliki, Imam Maliki tidak boleh melafadzkan niat dengan jahar. Ini Imam Maliki loh ya. Tidak izinkan lafadzkan dengan suara yang keras. Cukup dalam hati saja dalam pandangan Imam Maliki begitu kan. Kemudian bahkan makruh kalau Imam Hanafi, makruh kalau dengan lafadzkan suara keras. Imam sama-sama, mari kita niatkan puasa dengan lantang gitu kan. Itu kajian Imam Hanafi, itu hukumnya makruh. Nah itu kan. Inilah kira-kira rukun puasa cuman dua upaya, niat dan imsak. Niat bagaimana, kata-kata niat, imsak itu bagaimana, itulah kategori rukun dalam berpuasa. Lanjutnya batalnya puasa, ini yang sudah disepakati oleh para ulama, semuanya sepakat ini batalnya puasa. Yang pertama, sengaja makan minum. Dengan sengaja Pak. Kalau tidak sengaja bulan Ramadan tidak terbiasa puasa, pas kerja bakti panas minum, subhanallah saya kan puasa, ya lanjutkan puasanya, jangan lanjutkan makan minumnya gitu kan. Oh ini hadza min fadlillah, ini rezeki datang dari Allah, tidak apa-apa itu kan, datang dari hadza min fadlillah, ini rezeki datang dari Allah. Memang Allah melupakan bahwa kita puasa itu kan, tahu-tahu oh saya kan puasa Senin Kemis, lanjutkan puasanya. Tidak apa-apa. Kemudian sengaja muntah, ya sengaja muntah. Mungkin sedang puasa naik kendaraan yang ber-AC, kan ada orang yang tidak tahan dengan AC lalu muntah. Kalau disengaja muntah batal, kalau tidak disengaja memang tidak bisa nahan itu, tidak batal puasanya karena bukan faktor kesengajaan, tidak batal. Kemudian sengaja keluar mani. Ya siang hari Pak nonton film-film yang berbau mistik ya. Layaknya baca Quran malah akhirnya keluar mani Pak. Itu batal. Itu kan. Iya. Kalau udah sengaja mimpi tidur Pak, enggak apa-apa. Mimpinya tidurnya orang ibadah, orang puasa, ibadah kan ibadah. Mimpi Pak.
Tidak apa-apa karena bukan dengan kesengajaan. Iya rezeki malah. Jadi ketika batalnya rukun puasa atau sannya puasa harus diganti dengan qadha, Pak. Diganti dengan cara mengqadha. Nah, itu kapan mengqadhanya? Di luar Ramadan mengqadhanya kan begitu kan. Lanjutnya yang membatalkan puasa juga jima di waktu hari. Kalau malam hari tidak apa-apa, Pak. Bakal disunatkan lebih besar pahalanya kan itu kan. Berjima ini kan di siang hari walaupun tanpa izal tetap batal itu kan di siang hari. Maka ketika sudah berbicara adanya jima dan batalnya puasa itu, maka solusinya harus mengqadha dan bayar kifarat. Nah, denda, Pak. Jadi ada contoh riwayat ya, ada seorang pemuda menikah di awal Ramadan. Nih, kok aneh juga menikah di awal Ramadan. Paginya Pak kan ada tahan hubungan suami istri. Ya wajar lah pengantin baru ini ya. Gitu kan. Nah ini. Lah maka ketika madhur ya Rasul, aku ini wakoa. Ngapa wakoa? Aku datangi Rasul. Kata Rasul kena kifarat. Kifaratnya 2 bulan berpuasa menggantikan. Ya Rasul jangankan 2 bulan, sebulannya udah tahan kok, gitu kan. Nah ini orang-orang yang melanggar hukum. Ya sudah kalau begitu engkau bebaskan hamba saya dengan nilainya 100 dinar. Ya Rasul kami kan paling miskin. Bagaimana kau bisa memberikan hamba saya? Kami kan paling miskin. Ya sudah kalau begitu puasa 2 bulan. Aku bilang jangan ke 2 bulan, 1 bulan dah tahan. Ya sudah kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Loh aku paling miskin ya Rasul. Rasul tersenyum. Ya sudah kalau begini Aisyah coba bungkuskan 5 kilo buah korma untuk si dia ini. Ini tolong ini 5 kilo korma ini kamu berikan sedekah untuk yang paling miskin. Bahkan saya yang paling miskin ya Rasul. Ya sudah untuk kamu sudah bebas 2 bulan Pak, bebas kafarat dapat 2 korban 5 kilo lagi. Ya ini kan, itulah Rasul ya. Kira-kira ini jangan dicontoh Pak. Ya ini salah satu contoh ya. Kira-kira begitu sepemuda yang semacam itu melakukan. Rasul pun senantiasa memberikan solusi begitu kan. Kira-kira begitu. Lanjutnya ini rukhsahnya puasa, artinya boleh tidak berpuasa. Namanya rukhsah ya. Yang pertama orang sakit. Ya, bukan batuk loh, batuk kok ini sunnah, enggak usah puasa lo batuk saja kok. Ya sekedar batuk saja kok. Nah itu. Jadi sakit yang memang semakin parah sakitnya, kata dokter ini mungkin perlu pemulihan dalam rangka jangka waktu lama, maka boleh tidak berpuasa. Kalau puasa semakin bertambah penyakitnya, maka diizinkan tidak berpuasa, diizinkan ya. Sakit-sakit yang memang menurut pandangan dokter kesehatan tidak bisa melakukan puasa, maka solusinya nanti diqadha ya. Setelah sembuh dari sakitnya harus dengan cara mengqadhanya. Kemudian bagi musafir yang diizinkan ya, musafir itu boleh tidak berpuasa Pak. Bukan berarti wajib tidak puasa, jangan salah. Boleh tidak puasa bagi musafir kan. Karena musafir itu minimal yang ditempuh jalannya itu perjalanan jauhnya 83 km, 5 meter. Sebaris sini Muara Enim Pak. Ya itu orang dulu Pak pakai sepeda ontel atau jalan kaki. Lah sekarang pakai kendaraan kok. Ya yang jarak tempuhnya itu perjalanan pakai onta. 80 sekian pakai onta maka membutuhkan waktu seharian.
Dengan melelahkan seharian, kata Rasul, berarti boleh tidak berpuasa. Lah sini Jakarta, ya kalau pakai sepeda ontel mungkin 2 hari baru nyampe. Kalau pesawat 1 jam, apa boleh tidak puasa? Iya, tidak boleh lagi. Syariatnya karena bolehnya tidak berpuasa dulu. Ya, asbabul nurutnya itu karena perjalanan tempuh itu memakan waktu lebih dari 1 hari. Maka boleh tidak berpuasa. Itu bagi musafir. Karena musafir ini di samping juga boleh tidak puasa, juga diizinkan menjamak dan mengqashar sholatnya. Menjamak dan mengqashar sholatnya. Nanti di penghujung harus dengan mengqadha puasanya, begitu. Lanjutnya tidak boleh, tidak mampu. Ini bagi orang yang sudah tua renta, sudah udzur syar'i, maka ruksa tidak perlu puasa. Maka dengan apa solusinya? Dengan membayar fidyah. Fidyah itu Pak, jatah makan kita. Bukan dengan zakat sama dengan nilai zakat. Ada datang seorang mau zakat, Pak, orang tua kami tidak sanggup puasa, sudah tua, sudah 65, jadi kami bayar fidyah. Kok bayar fidyah sama dengan zakat? Fidyah itu per hari. Kalau Masjid Agung dipatok Pak, zakatnya sehari itu 50.000. Itu Masjid Agung dipatok zakatnya. Kenapa? Dengan mengkalkulasikan bahwa makan kita sehari itu 3 kali jatah makan. Ya kalau per makan itu nilainya 20.000 Pak, kalikan 3 kan 60. Mengambil jalan tengahnya, ngambil 15.000. Kan ada lagi nasi bungkus pecel ya mungkin 15 Pak ya. Jadi kan begitu kan. Jadi perhitungannya jatah sehari kalau kita 3 kali makan, hitungkanlah di total selama 1 bulan. Itulah namanya fidyahnya bagi penggantinya, begitu kan. Maka antara qadha atau fidyah. Ini yang selanjutnya, orang yang hamil, menyusui, tidak ada kemampuan puasa, 2 pilihan. Boleh dengan cara mengqadha atau boleh dengan cara fidyah. Ini masih khilaf. Artinya khilaf itu sebagian ulama ada yang mengizinkan, sebagian ulama tetap harus mengqadha, begitu kan? Nah, ini kan. Lah kalau mengqadha namanya hamil, lahir awal Ramadan, lahir setahun masih dalam kondisi menyusui, setahun datang lagi Ramadan. Maka belum sempat ada mengqadha, maka solusinya harus membayar fidyah. Begitu Pak ya. Jadi bagi wanita nanti solusinya bayar fidyah. Nah itu. Kemudian orang darurat boleh tidak puasa. Apa daruratnya? Pertama, lapar yang tidak lapar laus, tidak bisa ditahan lagi. Ini leher sudah tercekik Pak. Panas matahari derajatnya sekarang sudah 35 kan. Pas Ramadan 45 barangkali ini. Oh ini tidak tahan, tercekik. Maka boleh membatalkan puasa. Karena darurat yang tidak bisa tertunda, boleh membatalkan puasa itu kan. Maka nanti diganti dengan mengqadha. Atau ada juga yang dipaksakan makan karena kita kerja di perusahaan yang tidak melambangkan Islami, dipaksa Pak. Ya boleh, nanti ikut karena pemaksaan dari pihak lain. Maka boleh ya. Boleh berbuka. Atau bagi pekerja berat ini, berat yang tidak bisa terhindar, maka boleh dengan mengqadha nanti. Ya kalau kerja berat setahun penuh, enggak kapan mengqadhanya gitu. Ini kata-kata sehari 2 hari Pak, bukan setahun berat terus itu kan. Ya, jadi tidak ada mengqadha lagi kan. Jadi kata berat itu artinya dalam jangka waktu yang pendek 2 hari 3 hari. Maka kata semacam itu namanya ruksa, boleh diganti dengan qadha nanti. Lalu kemudian orang yang pekerja berat saja menghormati Pak. Artinya menghormati cara makan minumnya, jangan tempat-tempat yang terbuka umum.
Ini kan penghormatan li Ramadan ini kan. Orang haid juga harus dihormati waktu Ramadan tetap. Walaupun diisi tidak wajib puasa, tetap menghormati Ramadan. Jangan makan minum di depan rumah. Anak lewat, mbak ada puasa mbak ya? Ya kan begitu nanti ya. Nah, semacam itu. Jadi tetap menjaga kode etik, tetap seakan-akan tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat. Haid dan nifas cuma satu, adalah mengqadha. Jadi haid dan nifas karena apa? Waktunya tidak lama. Kan kalau ada orang men 1 bulan Pak, ya tidak ada kan. Orang nifas sejak lahir Ramadan pasti nifasnya minimal kan seminggu, umumnya 40 hari, yang maksimalnya 60 hari. Itu orang yang nifas, wajar puasanya nanti mengqadha. Ini orang nifas nih ya. Jadi kalau ada wanita men 1 bulan perlu ditanyakan itu Pak. Iya, ini lainan ini kan ya. Jadi tapi ada tetangga saya Pak, men itu sampai 3 bulan dapat berhenti. Oh ini bukan men lagi kata saya. Itu namanya istifadah, darah yang kotor yang keluar. Karena faktor apa? Faktor mengkonsumsi pil KB. Maka ketika men berlebihan kadang-kadang ya, sampai ada 3 bulan. Nanya, Pak Umar gimana saya men kok 3 bulan? Ada men 3 bulan kata saya. Dan tidak sholat ibu, tidak sholat 3 bulan. Waduh salah itu. Ngapa baru nanya sekarang? Kan udah ngerti Pak. Ngapa men 3 bulan katanya. Jadi saya selusuri kenapa terjadi demikian, mengkonsumsi pil KB. Pil KB selama setahun tidak men, ketika men 3 bulan tak tahu tanggung. Nah ini kajian bab haid itu paling sedikitnya sehari, umumnya 6 hari, maksimalnya 15 hari. Jadi kalau lebih dari 15 hari itu namanya istifadah, harus wajib puasa, wajib sholat. Begitu. Darahnya keluar, ya disumpel saja. Pakai lakban kan gitu kan. Sehingga tidak, ini satu bangsa kasarnya begitu Pak ya. Kalau tidak ada alat yang bisa menahan, maka semacam itu solusinya itu kan. Itu bagi wanita yang sedang haid, bukan nifas. Kalau nifas memang lama waktunya. Lanjutnya setelah kajian puasa tadi di bulan Ramadan juga ada ketentuan namanya sholat tarawih. Ya, tarawih nih Pak ya. Pengertian sudah jelas nanti tarawih itu bagaimana. Ada yang masru'iyah yang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tahajud. Jadi tarawih bukan kategori sholat tahajud. Karena tarawih khusus di bulan Ramadan saja begitu. Nah, orang menyebutnya qiyamul lail. Maka biasa Rasulullah juga melakukannya. Qiyamul lail itu biasa melakukannya. Selanjutnya ya di kalangan ulama bahwa sholat tarawih ini aneka ragam karena sholat qiyamul lail tidak ada ketentuan yang pasti jumlah rokaatnya. Adapun 8 yang 23 6 ya silakan, itu ijtihadiyah. Ya ijtihadiyah para ulama. Bab Nabi sekali-kali 8 ketika di masjid. Di rumah kadang-kadang ya 20, kadang-kadang juga 36. Kadang-kadang lebih dari itu. Ya silakan aja. Jangan sampai menjadi hal semacam ini menjadi perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Ujungnya apa? Pertengkaran, bahkan bermusuhan. Persoalan jumlah 8, 20. Ya tidak salah lah Pak ya. Tidak perlu diperdebatkan Pak ini Pak ya. Karena furu'iyah. Karena qiyamul lail tidak ada jumlah batasannya. Yang mampu 8 silakan, yang lebih kuat 20 monggo, tambah kuat lagi 36 juga silakan, kan begitu Pak. Nih satu gambaran demikian. Hukumnya tarawih ini ya sunnah muakkad, maka sunnah dengan
berjamaah, baik di rumah, di masjid, di tempat-tempat yang sediakan untuk sholat tarawih, boleh diadakan dengan jamaah. Begitu. Selanjutnya, boleh juga dengan sendirian, artinya jika tidak ada kemampuan berkumpul di masjid, di musola, tempat-tempat ibadah yang lain karena mungkin dalam perjalanan nyampe di rumah, boleh tarawih sendirian. Ya, jangan dihilangkan sholat tarawihnya, Pak. Karena qiyamul lail itu hukumnya sangat-sangat mengandung faedah yang sangat besar, apalagi Ramadan pahalanya lipat gandakan. Selanjutnya, jumlah rakaatnya ini macam-macam, Pak ya. Tadi Ibnu Taimiyah itu dan Imam Suyuti tidak ada batasan. Sekendak saja, silakan semampu kamu berapa. Silakan. Pandangan Imam Suyuti dan Ibnu Taimiyah tidak ada ketentuan jumlah. Kemudian jumhur ulama sepakat 4 madhab. Jumhur ulama 4 madhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu 20 rakaat. Ini jumhur, Pak ya. Jadi ulama 4 Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu 20 rakaat sepakatan ulama. Nah kemudian 36 rakaat ini sebagian Imam Maliki, bukan Imam Malikinya, sebagian penganut Imam Maliki itu 36. Boleh sebagian Imam Maliki. Kemudian 8 rakaat itu sebagian ulama. Sebagian ulama bukan 4 mazhab. Ingat Pak ya, 8 ini bukan 4 mazhab tapi sebagian ulama. Nah itu kan, jangan salah tafsir. Oh Maliki 8, tidak Pak, ada 4 mazhab sepakat 20, sebagian ulama 8 rakaat. Itu saja. Lanjutnya ketika sudah rangkaian puasa tarawih baru zakat di penghujung Ramadan ini kan. Ini zakat. Pengertiannya jelas, zakat sama dengan sedekah wajib karena tidak bisa diganti dengan yang lain. Itu kan per individu, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, maupun yang sakit, bayi lahir sekalipun tetap wajibnya zakat fitrah. Nominalnya juga sudah ditentukan. Nah jenis zakat ini ada kriteria aja. Ada kriteria yang pertama makanan pokok, bahan mentah, bukan saya zakat nasi uduk. Tidak boleh Pak. Nasi padang. Karena bukan zakat lagi. Harus mentah, makan pokok yang mentah. Orang makannya jagung, zakatnya jagung. Ini secara khusus loh Pak ya. Makannya ubi gaplek ya zakatnya itu. Ini cara makan pokok. Nabi umumnya disepakati orang Indonesia itu adalah beras. Secara umum kan, maka beras zakatnya. Ukurannya satu sot sama 4 mud itu sama dengan 2,5 kg atau 2,75 kg atau digenapkan 3 liter. Digenapkan menjadi 3, lebih cukup ketimbang kurang Pak. Jadi 3 liter. Kalau timbangannya 2,75, yang umumnya 2,5. Ini ukurannya. Adapun zakat dengan uang 4 mazhab Pak beda. Satu mazhab Hanafi boleh dengan uang. Malik, Syafi'i, Hambali tidak mengizinkan dengan uang. Hanafi yang mengizinkan dengan uang. Kenapa? Anfanya uang lebih besar ketimbang beras. Di saat itu Pak. Di saat Ramadan, akhir Ramadan orang butuh duit, bukan butuh beras katanya, karena beras banyak. Jadi Imam Hanafi menanggapi bahwa boleh dengan uang 4 mazhab, hanya Imam Hanafi yang mengizinkan dengan uang. Jadi kalau kita di masjid itu kan banyak perdebatan Pak. Ada masjid saya Pak yang secara pola pikirnya kolot sehingga masjid tidak menerima uang zakat yang panitia menyediakan beras untuk dijual. Maka hukumnya haram, jualan di masjid haram hukumnya. Benar Pak? Ya kenapa tidak menggunakan uang saja? Boleh kok. Jadi jangan sampai soal ini timbul mencuat nih Pak ya. Ada sebagai masjid saya jelaskan. Justru kalau Bapak niat jadi panitia zakat, jual Anda niat zakat. Kalau niat jualan jangan di masjid. Kan begitu Pak ya. Masjid tidak boleh jualan. Kan ada panitianya menyediakan tempat pembelian beras. Ini tambah ruwet lagi kata saya.
Jadi konsekuensi kita selagi masih ada mazhab yang mengizinkan, ya pakai begituan. Ini kalau berbicara uang, jadi uang hanya Imam Hanafi yang mengizinkan pakai zakatnya pakai uang. Nah, kemudian penyelesaian zakatnya Pak ya. Jadi konversi zakat pakai uang ini kan, pakai uang itu tidak boleh sepandangan zuhur 4 ulama mazhab. Ya, kemudian yang membolehkan hanya Imam Hanafi. Hanya Imam Hanafi yang bisa pakai uang. Waktu pembayaran zakat itu yang wajibnya di saat akhir Ramadan sejak terbenamnya matahari sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu batas, itu yang wajibnya. Yang awal-awalnya sunnahnya boleh awal Ramadan, umumnya sudah pertengahan Ramadan. Apa? Supaya tidak merepotkan panitia dalam mentasarufkannya, membagikan pada asnaf yang 8. Lah kalau malam itu baru terkumpul Pak, bagaimana panitia bisa menyelesaikannya kan? Maka 2 hari sebelumnya sudah diselesaikan semuanya. Itu lebih ikhtiyat, lebih berhati-hati ketimbang habis waktunya belum tersalurkan zakatnya. Ini kan sedang barang. Itu waktunya. Atau 2 hari sebelum Idul Fitri, Imam Malik 2 hari sebelum Idul Fitri itu lebih dominan kata Imam Malik. Ya, sejak awal Ramadan kata Imam Syafi'i boleh awal Ramadan sudah dianjurkan bayar zakat awal Ramadan Imam Syafi'i ya. Kemudian boleh ya sebulan penuh ya kan Hanafi boleh saja dari awal boleh akhir boleh, itu ke Imam Hanafi tidak batasi awal atau akhir, yang penting jangan sampai batas akhir baru zakat, itu kata Imam Hanafi. Waktu yang wajib ya tapi terbenamnya akhir Ramadan sampai sholat Id itu. Kemudian ya sebelum sholat Idul Fitri habis wajibnya zakat. Orang terlupakan Pak, bagaimana setelah fitri zakat? Aku belum zakat lupa, maka kena kafarat namanya. Zakatnya dianggap niatnya zakat yang dikeluarkan menjadi sedekah biasa, dia kena denda kafarat 2 kali lipat nanti. Itu kafarat namanya kan, karena melanggar hukum gitu ya. Nanti Ramadan akan datang dibayar 2 kali itu karena kafarat itu kan. Kemudian terlambat membayar zakat ya tetap wajib. Maka rubahnya sedekah biasa ini kan nanti kan. Hukumnya sedekah biasa. Maka mustahiknya 8 asnaf jumhur ulama sepakat fakir miskin dan ya kategori yang pertama fakir miskin, selanjutnya itu ya sesuai dengan ketentuan. Tidak semuanya 8 itu ada Pak ya. Jadi jangan sampai panitia bingung 8-8-nya harus ada, tidak mungkin. Karena kita tidak ada lagi hamba sahaya, tidak ada ya. Mungkin di kampung kita tidak ada lagi namanya mu'alaf, barangkali tidak ada orang mu'alaf lagi. Ya sudah berarti apa yang ada, tapi utamakan fakir miskin. Yang ada 2, ya orang 2 saja kasihkan. Amil jelas ada bagiannya kan, sesuai dengan kinerjanya itu namanya amil.